Haleluya Tuhan. Inilah pernyataan kami melalui pujian yang kami naikkan pada pagi hari ini ya Bapa. Bahwa Engkau selama-lamanya di dalam hidup kami. Sampai bumi berlalu, siang malam menyatu. Kasih kami kepadamu gak akan berlalu ya Tuhan. Sampai kekekalan ya Bapa. Seperti kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kasih yang kekal yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan pada hari ini, pagi hari ini, itu menyenangkan hati-Mu, menjadi korban yang harum. Sebab firman-Mu mengatakan Engkau bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu. Biarlah Kau bersuka untuk setiap pujian penyembahan kami. Dan mari Roh Kudus, sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerjemahkan setiap firman dengan perkataan yang sederhana, yang bisa dimengerti bagi setiap kami. Dan Roh Kudus juga yang memampukan kami untuk mengaminkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab firman-Mu mengatakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan melakukannya. Mari Roh Kudus, ini waktu-Mu, berkaryalah, bekerjalah di dalam diri setiap kami tanpa terkecuali ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Shalom. Ada beberapa wajah baru yang baru lihat hari ini gitu ya. Atau udah lama terus lihat lagi hari ini. Selamat datang, selamat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Juga bagi Bapak Ibu yang masih beribadah bersama dengan kami, Light City Ministry di rumah atau di tempat masing-masing. Shalom juga buat Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang terkasih. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita mau melanjutkan belajar tentang buah roh yang ada 9 itu ya. Nah ini minggu yang kelima kalau tidak salah saya hitung. Dan hari ini kita mau belajar tentang kemurahan. Ya, coba kita lihat dulu ayatnya ya. Galatia 5 ayat ke-22. Kita baca sama-sama aja kali ya. Oke, bisa ditayangkan? Iya. Baca sama-sama ya, Galatia 5 ayat yang ke-22. 2, iya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Iya. Berarti ada kemurahan di situ ya. Buah roh ialah 1 dari 9. Buah roh adalah kemurahan. Nah, saya coba cari apa ya arti dari kemurahan, baik dari Google, dari kitab suci lainnya gitu ya, apa tentang kemurahan. Kemurahan itu adalah kasih yang penuh belas kasihan, karakter yang penuh kebaikan dan murah hati terhadap orang lain. Ya. Jadi kemurahan itu adalah kasih yang penuh belas kasihan,
dan karakter yang penuh kebaikan dan murah hati terhadap orang lain. Dengan kata lain, kemurahan itu diwujudkan melalui sebuah perbuatan atau pemberian. Ya, kalau dikatakan kemurahan adalah kasih yang penuh belas kasihan, karakter yang penuh kebaikan dan murah hati terhadap orang lain, maka kemurahannya itu diwujudkan melalui sebuah action, sebuah perbuatan atau sebuah pemberian. Apa aja pemberian-pemberiannya itu? Bisa memberikan hidup, bisa memberikan waktu, pemberian itu bisa berupa tenaga, pemberian itu bisa berupa pengampunan, pertolongan, pemberian itu juga bisa berupa hal-hal yang lahiriah, ya, dana atau uang, atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, itu merupakan pemberian-pemberian, termasuk penghiburan, ya, termasuk ide-ide kreatif, memberikan ide-ide kreatif. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan gitu loh ya, pemberian-pemberian apa ya. Rupa-rupa pemberian itu apa-apa saja, di luar dari yang tadi saya sampaikan satu persatu itu. Nah kalau kita lihat pemberian-pemberian itu yang tadi saya uraikan, memberikan hidup, memberikan pertolongan, memberikan penghiburan, memberikan pengampunan. Pasti kita sama-sama mengingat satu pribadi yang namanya siapa? Yesus. Yesus adalah pemberian dari Bapa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia, sehingga dia mengaruniakan, itu arti katanya memberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Agar setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia beroleh keselamatan. Jadi artinya Bapa itu adalah pribadi sumber yang penuh dengan kemurahan. Karena apa? Karena top kemurahan itu adalah ketika dia memberikan anaknya untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa manusia. Itu adalah pemberian kemurahan yang paling top menurut saya. Karena apa? Karena didasari dengan kasih. Tadi kita udah dengar arti daripada kemurahan. Arti kata kemurahan adalah kasih yang penuh belas kasihan. Dan itu sudah dinyatakan oleh Bapa kita melalui Yesus. Di dalam ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besarnya kasihnya. Sehingga dia memberikan Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus? Karena dia adalah anak daripada Bapa. Ingat waktu Yesus keluar dari baptisan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan ada suara berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Artinya Yesus sebagai anak menurunkan ciri sifat-sifat karakter Bapaknya, yaitu dalam hal kemurahan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam perjanjian baru, 3,5 tahun perjalanan Yesus, yang dia lakukan adalah kemurahan demi kemurahan. Dia memberikan pengampunan ketika seorang pelacur datang kepada dia. Orang-orang Yahudi dia bilang, Yesus kalau menurut hukum Taurat ini perlu dirajam, dilempar sampai mati. Lalu Yesus bilang apa? Oke, ayo yang nggak berdosa lempar duluan. Lalu di akhir daripada kisah itu Yesus bilang sama perempuan itu apa? Pergi, dosamu sudah diampuni dan jangan melakukan lagi. Bukankah itu merupakan bentuk kemurahan hati Yesus terhadap seorang pendosa? Yesus memberikan mujizat. Yesus memberikan makan 5.000 laki-laki saja, belum kehitung perempuan sama anak-anaknya. Yesus memberikan pengurapan, Yesus memberikan kasih. Yesus memberikan apa lagi? Penghiburan. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Jadi sifat daripada Bapa
yang turun melalui diri Yesus, dia manifestasikan di dalam kehidupannya selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi ini. Itulah kemurahan demi kemurahan yang Yesus berikan kepada manusia. Yohanes 10 ayat 10b mengatakan, kalau kita baca, tapi saya ambil 10b-nya, Yesus berikan apa buat kita? Dia bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yesus memberikan hidup kepada setiap kita yang percaya tentunya kepada Yesus. Dan hidupnya, hidup yang berkelimpahan, tidak pas-pasan. Tapi Yesus memberikan hidup bagi setiap kita yang percaya kepada Dia, hidup yang berkelimpahan. Lalu Yesus lakukan apa dalam Yohanes 1 ayat 12? Sebenarnya ada banyak ayat yang bisa kita baca untuk menunjukkan kemurahan hati Tuhan buat setiap kita. Tapi saya enggak semuanya, ada beberapa saja. Hal yang kedua, Yesus lakukan apa? Dia berikan kepada kita identitas baru sebagai anak. Coba lihat Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow, luar biasa. Kita yang tadinya anak hantu istilahnya gitu kan. Kan cuma ada dua, kekuasaan Tuhan sama hantu, iblis. Ketika kita percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan kita dipindahkan dari gelap masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya kita menjadi manusia baru yang memiliki identitas yang baru, identitas sebagai anak Tuhan. Jadi mari nih teman-teman, ketika kita bahas tentang kemurahan, kita lihat, aduh luar biasanya kemurahan Tuhan. Siapakah kita? Makanya sampai Pak Niko bilang, siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Yohanes 15 katakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Bukankah itu satu pemberian yang luar biasa ketika Yesus memberikan kita identitas baru sebagai anak-anaknya Tuhan. Tidak hanya memiliki identitas baru sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita juga memiliki kuasa yang dimiliki oleh Yesus, kita miliki juga. Wow. Jadi mari teman-teman, kalau masih ada yang memble-memble, minder ya. Ingat, kemurahan Tuhan itu tidak diperlihatkan dari berapa banyaknya harta yang kita miliki, berapa tingginya posisi kita, berapa banyaknya gelar yang bererot di belakang nama kita, berapa banyaknya investasi yang kita miliki, berapa banyak pencapaian yang orang dunia bilang, wow yang kita miliki. No, tetapi pagi hari ini Tuhan mau bilang, kita punya identitas yang baru sebagai anak-anak Tuhan. Itu lebih wow dibandingin apa yang tadi saya katakan. Apa yang menurut dunia itu wow. Kita memiliki identitas sebagai anak Tuhan. Apapun latar belakang kita. Apapun posisi kita sekarang. Saya mau kasih tahu, kita punya identitas yang baru, yaitu sebagai anak Tuhan. Dan sebagai anak Tuhan, kita mewarisi kuasanya. Makanya hal yang ketiga dalam Roma 8 ayat 12. Dia berikan warisan. Roma 8 ayat 12 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Garis bawahi ahli waris Bapak Ibu. Saya kadang bingung gitu ya, ada anak-anak Tuhan yang up and down perjalanan rohaninya. Kadang semangat, kadang loyo. Kadang semangat, kadang loyo. Kenapa semangat? Karena baru gajian. Karena baru dapat pekerjaan baru. Karena baru dapat pacar baru. Karena dapat jabatan baru. Karena sesuatu yang secara lahiriah yang membuat kita semangat, maka saya semangat. Padahal apapun kondisi kita, mungkin kita dalam lembah kekelaman,
Raja Daud menyatakan kemurahan Tuhan. Jadi kemurahan Tuhan itu kita bisa lihat dari perjanjian lama. Raja Daud, saya sangat kagum dengan Raja Daud. Dia gambarkan Tuhan. Pada perjanjian lama itu Tuhan itu namanya Yahweh gitu ya. YHWH gitu ya. Dia bilang gini, engkau adalah gembalaku. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Daud sampai bilang begitu loh. Padahal Daud adalah seorang raja yang terkenal dan cukup lama dia memerintah, kekayaannya juga banyak. Tetapi dia bilang sama Tuhan, engkau adalah gembalaku yang baik. Dia nggak bilang sama hartanya, dia nggak bilang sama pasukannya yang banyak yang selalu mengelilingi dia, menjaga dia sebagai raja. Dia nggak bilang sama istri dan gundik-gundiknya, dia nggak bilang sama anak-anaknya yang luar biasa. Tetapi dia bilang sama Tuhannya, engkau adalah gembala yang baik, yang menyediakan. Bukan hartanya yang menyediakan segala kebutuhannya Daud. Tetapi dia bilang, engkau adalah gembala yang baik. Kebajikan dan kemurahanmu selalu senantiasa mengikutiku sepanjang hidupku, kata Daud. Sampai akhirnya dia dikumpulkan dengan nenek moyang yang mati dalam usia yang lanjut. Dia bilang, seumur hidup. Wah, itu perkataan deklarasi buat Daud. Dia nggak tahu umur berapa dia akan dipanggil Tuhan, tapi dia bilang, kebajikan dan kemurahan Tuhan itu sepanjang umurku. Artinya apa? Tuhan itu setia gitu loh. Kalau dia memberikan kemurahannya, kebajikannya, itu nggak tanggung-tanggung. Sama seperti Yesus katakan, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Maka kebajikan dan kemurahannya itu berlimpah sepanjang hidup kita. Masalahnya kan di kita. Kita mau percaya nggak kebajikan dan kemurahan itu menyertai kita sepanjang hidup kita? Kita membatasi kemurahan Tuhan itu dengan apa? Dengan kondisi kita. Sebab kita ini manusia daging. Sebenarnya kita manusia roh yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam daging. Tetapi kita selalu hidup dipimpin oleh daging. Makanya Galatia bilang, kalau kamu anak Tuhan, mengaku percaya sama Yesus, hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Tetapi karena kedagingan kita nggak pernah kita salibkan, nggak pernah kita ajar, kita didik, kita latih. Makanya kita bisa bilang, mana kemurahan Tuhan? Buktinya saya begini. Buktinya saya susah. Buktinya sampai sekarang saya belum dapat pekerjaan. Buktinya saya sekarang mengalami kesulitan. Buktinya bisnis saya belum goal. Buktinya keluarga saya berantakan. Bukti yang negatif. Yang kita lihat dan kita ajukan kepada Tuhan, lalu kita salahkan Tuhan. Dan kita bilang, mana kemurahan Tuhan? Padahal dari Tuhan, dari pihak Tuhan tidak ada yang berubah dan tidak ada yang belum selesai. Makanya di kayu salib saya paling senang kata-kata ini. Sudah selesai. Artinya apa? Semua hal yang dibutuhkan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia sudah selesaikan waktu di kayu salib. Tidak ada hutang sedikit pun, tidak ada yang terlupakan oleh Yesus untuk kebutuhan kita di muka bumi ini. Sekarang masalahnya di mana? Di kita. Bilang coba kiri kanan, di kita gitu. Masalahnya di kita. Kenapa? Karena kecenderungan kita melihat kepada perkara-perkara daging, perkara-perkara yang dilihat oleh panca indera kita. Itu yang kita lihat. Makanya Yesus bilang, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan ada. Ketika kita menghadapi masalah, mau nggak pikiran kita ini jangan tertuju kepada masalahnya, jangan tertuju kepada yang dunianya, jangan tertuju kepada dagingnya, tapi mau nggak kita setting seperti Roma 12 ayat 1-2, agar kita mengalami pembaharuan akal budi dengan cara tarik pikiran kita kepada Tuhan, kepada Kristus. Caranya gimana? Datang kepada firman Tuhan. Lah Tuhan yang nggak kelihatan kok. Yang kelihatan tuh Alkitab. Balik kepada Alkitab. Apa kata Alkitab untuk persoalan saya? Kuncinya itu kok.
Ketika kita balik kepada firman Tuhan, ketika kita cari wajah Tuhan, maka seperti Raja Daud. Dia apa enggak punya masalah? Banyak Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak, coba kalau baca tentang Daud. Enggak hanya soal masalah di kerajaannya, anak-anaknya, tapi dia juga punya masalah loh. Jangan dipikir Daud itu enggak punya masalah. Dia pernah jatuh dalam sebuah dosa. Dan dosanya itu kalau kita baca, wah itu dosa yang luar biasa. Bayangin, menginginkan seorang perempuan, nidurin perempuan yang sudah punya suami, lalu merencanakan pembunuhan suaminya. Sebelumnya dia merencanakan biar gimana caranya suaminya bersetubuh dengan istrinya setelah perang, sehingga nanti ketahuan anaknya itu anaknya dia. Bayangin, nggak berhasil juga. Akhirnya dia punya rencana untuk apa? Membunuh itu suaminya. Itu apakah bukan satu kejahatan yang luar biasa? Luar biasa. Tapi Daud nggak terpuruk sampai ke situ gitu loh. Daud nggak terpuruk, Daud nggak terpancing, nggak terjebak dengan persoalan itu. Nah masalahnya kita kenapa? Kita terjebak dengan persoalan itu. Ketika kita terjebak, maka persoalan itu akan menarik seperti lumpur hidup. Dia tarik, semakin bergerak, dia tarik, semakin bergerak, dia tarik sampai kita mati. Mati secara rohani. Dan kita bilang, Tuhan gak ada. Tuhan mengecewa. Padahal kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Itu yang Yesus lakukan buat kita. Kita menjadi anak dan kita punya warisan daripada Tuhan. Baca firman Tuhan makanya. Sehingga kita tahu warisan apa aja yang disiapkan dan disediakan Tuhan buat kita. Nah kalau nggak pernah baca Alkitab, kita nggak pernah ngerti warisan apa yang memang diberikan buat kita. Sehingga ketika ada masalah, kita nggak ingat, kita nggak tahu, boro-boro ingat, kita nggak tahu bahwa ternyata ada warisan itu buat kita. Nah ini perlu kita mengerti nih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Lalu hal yang berikutnya dia berikan apa? Tadi saya udah katakan, dia berikan kuasa. Kisah Rasul ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Turun atas kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu dahsyatnya Tuhan Yesus. Dia menyatakan kemurahannya. Dia bukan hanya lip service atau omdong. Kemurahan, aku murah hati lu. Tapi dia lakukan. Wujud kemurahan hatinya Yesus dia tunjukkan. Dia memberikan hidup. Alkitab mengatakan, dia memberikan hidup bagi sahabat-sahabatnya. Amin. Halo? Jadi kalau kita baca Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa lihat tentang kemurahan Tuhan. Kalaupun kita ada sampai hari ini, itu juga karena kemurahan Tuhan. Amin. Sadari enggak? Berapa banyak dari kita menyadari bahwa aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Sadar nggak kita? Atau kita lebih menyadari, susah melihat kemurahan Tuhan kalau dalam kondisi sakit. Susah lihat kemurahan Tuhan kalau sedang dalam banyak hutang. Susah melihat kemurahan Tuhan kalau sedang tidak ada pekerjaan. Sudah apply kemana-mana, sudah berusaha kemana-mana. Susah melihat kemurahan Tuhan ketika di rumah tangga kita selalu ada keributan, selalu ada keributan, selalu ada keributan. Susah melihat kemurahan Tuhan kalau di kantor kita selalu ada persaingan, tendang bawah, gesek kiri, kanan, jilat di atas. Susah melihat kemurahan Tuhan. Jadilah sesuai dengan perkataanmu. Tapi kalau kita mau setting pikiran kita, lihat kemurahan Tuhan. Persoalan masih ada? Iya. Persoalan masih ada? Iya. Tapi ketika kita lihat kemurahan Tuhan, Alkitab mengatakan kita akan lebih
punya damai sejahtera, kita bisa menghadapi persoalan-persoalan itu dengan hikmat yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita melalui Alkitab. Kita bisa menyelesaikan persoalan melalui Alkitab. Kita bisa menyelesaikan setiap pergumulan kita. Baik pergumulan diri sendiri maupun pergumulan dengan orang lain. Bisa kita selesaikan. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan lebih daripada hidup. Hidup aja dia berikan, apalagi persoalan, jalan keluar untuk setiap persoalan kita. Pasti dia berikan, saudara. Amin. Masalahnya kita mau percaya apa enggak itu saja. Coba lihat kiri kanan dulu. Ini wajah-wajah penuh kemurahan Tuhan apa wajah-wajah penuh pergumulan gitu ya. Itu sebabnya kalau kita lihat bagaimana kemurahan Yesus buat diri kita ya. Maka coba kita lihat yuk Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita lihat Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Ya. Kita baca ya. Yang pria ayat 6, yang wanita ayat 7. Oke, sudah ada ya. Oke, yang 6 pria dulu ya. Pria dulu. Suara keras biar nggak kedinginan. Itu pada meringkel di belakang tuh. Yuk. 2, 3, ya. Wanita. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, bangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab mengatakan, kalau kamu sudah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya apa? Kalau Yesus saja menuruni ciri, sifat, karakter Bapaknya dalam hal kemurahan, dan kita tadi sudah lihat kemurahan Tuhan Yesus itu apa aja dalam hidup kita, seharusnya ketika kita percaya kepada Yesus, Alkitab mengatakan, hendaklah hidup kita di dalam Dia, artinya kita juga memiliki menuruni sifat, karakter, ciri-ciri Yesus dalam hal kemurahan. Amin. Iya. Makanya kemurahan itu merupakan ciri daripada anak-anak Tuhan. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus itu harusnya anak-anak Tuhan yang enggak pelit. Bilang kiri kanan jangan pelit. Lu anak siapa gitu. Iya. Iya kan? Kalau kita bilang kita adalah anak Tuhan Yesus, kita punya hidup baru, maka 9 buah roh itu harusnya menjadi karakter, sifat, dan ciri kehidupan kita juga. Kan gitu. Ya, relevansinya seperti itu. Ya kalau kita bukan anak Tuhan, wajar nggak memiliki buah roh itu yang 9 itu. Ya itu mah wajar. Memilikilah ciri-ciri bapaknya. Alkitab mengatakan iblis itu bapak pendusta. Ya, anaknya iblis berarti pasti nurunin suka berdusta, suka berbohong. Itu udah naturalnya seperti itu. Anaknya siapa ya nuruninnya ciri-ciri sifat-sifat karakternya. Nah kalau kita anaknya Tuhan Yesus, kita juga menuruni ciri, sifat, karakter Yesus dalam diri kita. Dalam hal ini kemurahannya. Amin. Itu sebabnya Galatia 5 kalau kita baca ayat 16 sampai 26. Dia katakan bahwa hiduplah menurut roh. Jangan hidup dipimpin oleh daging. Artinya apa? Ketika dalam kehidupan kita nih sebagai orang Kristen di muka bumi ini, kita kan menghadapi banyak pergumulan, tantangan, persoalan, betul? Ketika kita menghadapi semua itu, kelihatan cara kita menghadapinya. Cara daging atau cara roh. Dipimpin daging atau dipimpin roh. Karena firman Tuhan bilang dalam Galatia, kalau kita adalah anaknya Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus, kita punya Roh Kudus, harusnya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya apa? Artinya setiap persoalan, setiap pilihan dalam hidup kita, setiap kesempatan-kesempatan atau keputusan-keputusan yang harus kita pilih,
itu harusnya dikuasai dalam pemilihan keputusannya oleh roh. Yaitu apa? 9 buah roh itu. Dalam hal ini, minggu ini kita bicara tentang kemurahan. Itu maksud sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan ngawang-ngawang, dipimpin roh itu maksudnya apa ya? Oh, apakah suara roh berkata, sebelah kiri, sebelah kanan. Oh, simpelnya bukan seperti itu. Simpelnya ketika kita menghadapi persoalan, baik teman-teman yang ada di sekolah, yang masih sekolah, SD, SMP, SMA, SD nggak ada ya, di sekolah minggu, SMP, SMA, atau yang kuliah, atau yang bekerja, atau yang sudah berkeluarga, suami istri, posisi kita sebagai istri, posisi kamu sebagai suami, bagaimana kita sebagai anak dalam sebuah keluarga, sebagai satu jemaat lokal, ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita diserang dengan kekhawatiran, ketakutan, persoalan-persoalan apapun juga yang bersifat hati. Kalau kita adalah anak Tuhan, maka cara penyelesaiannya adalah buah roh tadi. Bagaimana sikap kita? Ketika belum tiba waktunya gajian, uang belanja habis. Apa yang kita lakukan? Mau ikut daging gampang. Tinggal marah-marah aja. Marahin aja suaminya. Marah-marah. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita mengatakan, biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tetap ada sukacita, amin. Sekalipun kita bilang, besok gua makan apa? Besok gua naik ojek bayar pakai apa? Tapi saya mau memutuskan karena saya adalah anak-anak Tuhan Yesus, punya Roh Kudus, saya mau dipimpin oleh Roh. Saya akan katakan, saya bersukacita. Sekalipun saya punya pergumulan, sekalipun saya punya persoalan. Itu maksudnya, simpel kan? Sangat simpel, ngikuti Yesus itu simpel. Bapak Ibu jangan dibikin susah. Ya, kalau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, itu sederhananya seperti itu. Coba pikirkan sekarang, saya punya pergumulan apa ya? Saya punya tantangan apa ya? Hubungankah? Uangkah? Pekerjaankah? Studikah? Pelayanankah? Gereja ini butuh dana untuk LCC. Sekolah di tahun ajaran baru, udah akan mulai minggu depan. Masih butuh dana. Punya persoalan? Iya, itu persoalan. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi semua itu? Mari, Alkitab mengajarkan kita, hiduplah dipimpin oleh Roh. Artinya, mari kita tetap bersukacita. Karena orang yang bersukacita, dia pasti punya pengharapan. Marilah hidup di dalam damai sejahtera. Karena orang yang penuh dengan damai sejahtera, dia punya iman untuk apa? Setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi. Orang-orang yang punya kesabaran, dia akan memiliki iman yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, pada saat yang dinantikan. Itu loh maksudnya, hidup dipimpin oleh Roh. Dalam hal ini, hidup dipimpin oleh kemurahan hati. Tadi saya mau katakan, ketika Bapa menurunkan ciri kemurahan kepada Yesus, Yesus menurunkan ciri itu kepada kita, maka apa yang kita lakukan? Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang punya kemurahan hati. Amin. Wah, tapi saya di sini saya dibantu. Mungkin saya dibantu dari diakonia misalnya gitu ya. Mungkin ada di antara kita hidup dibantu oleh diakonia. Tidak apa-apa, saya mau kasih tahu. Diakonia merupakan bidang untuk setiap jemaat menyatakan kemurahan hatinya dan disalurkan oleh bidang diakonia. Tapi setiap kita yang menerima kemurahan Tuhan dari bidang diakonia tersebut, biarlah kita tetap memiliki hati yang bermurah. Sekalipun mungkin kita masih dapat bantuan, tetapi bantuan itu adalah wujud kemurahan hati jemaat Tuhan ke bidang diakonia dan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, ketika Yesus ada di bait suci dengan murid-muridnya, orang kaya memberikan persembahan, lalu seorang janda memberikan persembahan, tapi itu kecil sekali dibandingin sama orang yang kaya. Yesus bilang apa sama murid-muridnya? Yang kecil ini terbesar
besar. Kenapa? Karena dia berikan dari kekurangannya dia. Artinya apa? Bagi Bapak Ibu yang menikmati berkat kemurahan Tuhan dari Departemen Diakonia, tetap kita punya mental atau sifat ciri kita tetap kemurahan. Artinya apa? Belajarlah kita untuk tetap memberi. Memberi dari apa? Dari apa kekurangan kita. Tuhan lihat hati. Tuhan gak melihat yang dilihat orang, tapi Tuhan lihat hati. Kemurahan itu adalah merupakan sikap hati, Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita menerima kemurahan dari orang lain, dari bidang diakonia, dari keluarga, dari teman, puji Tuhan. Tetapi bukan itu membuat mental kita jadi mental minta-minta, yang membuat akhirnya kemurahan itu menjadi murahan. Tidak. Tetapi biarlah kita tetap memiliki ciri kemurahan itu. Kita tetap belajar untuk tetap memberi. Sekalipun saya tidak mampu, tapi saya bisa memberi. Saya bisa memberi suara saya lewat doa-doa saya. Saya bisa memberi tenaga saya. Saya bisa memberi hidup saya dengan cara mengkonseling orang dan lain sebagainya. Karena pemberian itu tidak hanya dilihat dari uang. Uang. Amin. Nah, ya. Jadi barang siapa menjadi milik Kristus, Galatia 5 ayat 25 ayat 26 mengatakan, biarlah kita memiliki roh Kristus dan hidup kita dipimpin oleh roh. Yaitu apa? Roh kemurahan. Kemurahan hati. Amin. Coba bilang kiri kanan lagi, yang terakhir nih bilangnya nih. Jadilah orang yang murah hati. Orang bisa melihat Yesus lewat kemurahan hati kita, ya. Nah, untuk itu ada beberapa nasihat. Saya ambil sebenarnya banyak contoh ya tentang kemurahan ini ya. Ada tentang yang orang Samaria, tapi saya mau lihat dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kemurahan hati ini, ya. Jadi mari kita mau lihat kemurahan hati itu ada janjinya, ya, ada janji-janjinya, ya. Yuk kita lihat dalam 2 Korintus 9. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus yang mereka mengumpulkan uang, ya, untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Tetapi tidak hanya untuk orang-orang kudus di Yerusalem, tapi Rasul Paulus juga mengatakan ini bisa untuk orang-orang lain, ya, untuk semua orang di luar orang-orang di Yerusalem, orang-orang kudus di Yerusalem, ya. Nasihat Rasul Paulus tentang kemurahan hati ini kita lihat di ayat yang kedua, ya. Dikatakan bahwa aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia, ya. Ayat 2b ini saya garis bawahi tentang kerelaan. Jadi biarlah kita memberi, ya. Kalau tadi kita bicara tentang kemurahan itu memberi, biarlah kita memberi dengan kerelaan. Bilang kerelaan. Iya, ya. Artinya yang kedua, ayat yang 5 dikatakan bahwa sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Yang kedua artinya, memberilah dengan tidak terpaksa. Ya. Yang pertama rela, sebenarnya rela udah pasti nggak kepaksa gitu loh ya. Lalu yang ketiga, camkanlah ayat 6 ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Camkan ini loh. Sampai Rasul Paulus itu bilang sama jemaat di Korintus, camkan ini, artinya camkan. Pikirkanlah ini, ingatlah, artinya ini perlu attention gitu loh ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi ingat ketika kita menabur, jangan motivasinya, wah kita tabur banyak agar dapat banyak, enggak ya. Ingat motivasi hati kita tetap tulus di hadapan Tuhan gitu ya. Tinggal pegang aja firman Tuhan, saya camkan firman Tuhan ini ya gitu ya. Menabur banyak, mendapat banyak. Menabur dikit, menuai dikit.
Jadi bicara tentang tabur tuai ya. Mungkin kita menabur sekarang, tapi kok nggak menuai ya? Nanti yang tuai bisa anak cucu kita. Karena pemazmur bilang, nggak pernah ada kejadian orang benar, anak cucunya itu hidupnya kekurangan, apalagi minta-minta. Ya. Kalau orang benar hidup dalam kemurahan, mungkin kita nggak menikmati taburan kita waktu kita hidup. Wah, saya sudah memberikan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan gitu ya, dengan tulus. Tapi belum ada yang kita tuai. Ingat, anak cucu kita akan tuai. Amin. Karena itu janji firman Tuhan. Yang keempat, ayat 7 dikatakan begini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa atau karena paksaan. Sebab Elohim mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini lagi. Berarti hal yang keempat, jangan memberikan dengan sedih atau dengan longso gitu loh ya. Apa yang longso itu ya? Dengan kayaknya ngenes gitu ya. Wah, juga kekurangan gitu lah kayaknya gitu ya. Nah, ini ya. Kita bilang jangan dengan sedih hati untuk melakukan kemurahan hati kita, menunjukkan kemurahan hati kita. Ya. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Kenapa? Karena ada janji Tuhan kalau hal-hal ini dilakukan ya. Ayat 8 sampai 13. Nih kita lihat ya. Apa janji Tuhan di dalam nasihat daripada Rasul Paulus? Yang pertama adalah karena Tuhan sanggup melimpahkan segala kasih karunia, ayat 8 ya, kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Oh, ini yang dimaksud oleh Raja Daud, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Kenapa? Kalau kita melakukan kemurahan hati dengan rela, tidak terpaksa, kita ingat firman Tuhan, tidak dengan sedih, maka Alkitab menjanjikan Tuhan yang akan melimpahkan segala kasih karunia. Kasih karunia itu pemberian kepada kita, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Bukan orang yang akan menambahkan kita, tetapi Tuhan yang akan memberikan kelimpahan, kecukupan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya selalu bilang sama anak-anak saya, kalau kamu memberi jangan pernah takut kamu akan miskin. Karena Alkitab menjanjikan ketika kita memberi dengan hati yang berkemurahan. Bukan dengan ada udang di balik batu ya, atau udang di balik bakwan. Karena sesuatu, ingat loh, Tuhan tuh melihat hati loh. Kalau kita memberikan dengan hati yang berkemurahan, seperti Yesus lakukan itu kepada kita lakukan kepada sesama, kita lakukan juga kepada Tuhan. Tuhan melihat hati, janjinya Tuhan akan memberikan kelimpahan. Tidak hanya kelimpahan segala sesuatu, tetapi juga kebajikan. Bukankah kebajikan ini hal yang penting dalam hidup kita? Kita punya uang banyak, tetapi kita nggak punya hikmat, nggak punya kebajikan. Kita juga akan hilang duit itu dan nggak tahu kemana. Tidak ada hasilnya yang signifikan untuk kita. Kenapa? Karena kita nggak punya kebajikan. Kita nggak punya hikmat Tuhan. Tetapi Alkitab mengatakan tidak hanya melengkapi atau melimpahkan segala sesuatu, tetapi juga kebajikan dia berikan kepada kita. Itu sebabnya kalau kita dipercaya banyak, jangan shock. Besar gajinya ya. Terus lupa daratan, ingatnya lautan. Beli ini, beli itu, beli semuanya. Akhirnya sebelum selesai gajian lagi, udah habis. Gak tahu kemana. Bagus sih, aku kasih dia kok ma, aku kasih ini kok bu, aku kasih ini kok, aku kasih persepuluhan, aku kasih gereja, aku kasih nyumbang ini, kasih nyumbang ini. Makanya perlu ada kebajikan. Ya. Kebajikan itu bicara tentang hikmat. Hikmat untuk kita mengelola harta Tuhan. Amin. Ingat, itu semua adalah warisan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya itu bukan milik kita. Sekalipun mungkin kita bilang, tapi kan saya yang bekerja. Saya yang banting tulang. Saya yang lembur. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Tuhan stop
kaki kamu dua-duanya nggak bisa jalan, kamu bisa bekerja? Kalau Tuhan stop ambil hikmat kamu nggak bisa berpikir, bisa bekerja? Artinya hidup kita itu hidup karena kemurahan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita bekerja, kita mendapat posisi yang baik, dapat kantor yang baik dengan gaji dan fasilitas yang baik, ingat itu semua karena kemurahan Tuhan. Artinya kelolalah harta itu, warisan itu yang Tuhan berikan ketika kita masih di muka bumi ini. Untuk tanya Tuhan, kan dipimpin oleh Roh Kudus katanya. Tanya Tuhan ini, gak salah punya rumah, gak salah punya mobil, gak salah punya mimpi keliling dunia, gak salah. Tetapi biarlah kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, yang mana untuk rumah, yang mana untuk mobil, yang mana untuk apa? Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus. Maka hidup kita akan berbahagia, Bapak Ibu. Amin. Amin. Kemarin Pak Pada bilang banyak orang kaya, tapi ternyata gak bahagia. Kenapa? Karena gak punya kebajikan, gak mengerti bahwa hidupnya adalah kemurahan Tuhan. Ada banyak orang kaya yang aneh-aneh jadinya. Karena apa? Karena mereka gak menyadari bahwa hidup mereka adalah kemurahan Tuhan. Kalau mereka menyadari hidup mereka adalah kemurahan Tuhan, maka harta mereka pun, keluarga mereka pun, investasi mereka pun, apapun yang mereka miliki, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau kita menyadari tentang hal ini, maka kita akan menggunakan segala hal dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Janji yang kedua adalah berkecukupan dalam segala hal. Ya, tadi melimpah kasih karunia, berkecukupan dalam segala hal. Dan ayat yang 10 dikatakan dari 2 Korintus 9 ini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, khususnya dalam hal ini kemurahan Tuhan, kita mengerti bahwa hidup kita adalah kemurahan Tuhan, maka Alkitab mengatakan Dia tidak hanya melipat gandakannya, tetapi Dia menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh, hidup di dalam kemurahan yang satu dari 9 buah Roh itu, maka kebenaran Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, baik setiap hari maupun seminggu sekali, Tuhan katakan Dia akan memberikan pertumbuhan atas setiap kebenaran yang kita terima. Jadi artinya kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan itu akan menambahkan. Tuhan itu akan memberikan kita makin makin mengenal Tuhan. Nah, makin mengerti firman Tuhan. Ingat ya, waktu seorang tuan mau pergi, dia kasih ketiga asistennya ya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5, Mina. Betul? Waduh, ini terpesona apa sampai lupa nih gitu. Coba ya. Coba yang pendeta-pendeta nih, ya kan? Masih ingat ya? Talenta, betul? Apa yang dilakukan Tuhan terhadap yang 5, yang punya 5? Dia kembangin kan? Ditambah. Itu loh maksudnya. Kebenaran Tuhan itu akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita melakukan firman Tuhan. Hidup di dalam pimpinan Roh. Hidup di dalam Roh kemurahan. Kalau kita memberi, itu saya bilang jangan takut miskin. Tuhan itu akan dengan ajaib. Tiba-tiba kok cukup ya. Berkelimpahan ya. Pas ada ini kok ada gitu loh ya. Lalu yang berikutnya adalah dikatakan kamu akan diperkaya, ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Elohim oleh karena kami. Jadi kalau kita melakukan kemurahan hati, maka kita diperkaya. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Dikatakan melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Artinya orang-orang yang berkemurahan hati adalah orang-orang yang melimpah dengan ucapan syukur. Pastilah. Pasti. Coba aja lakukan.
atau mungkin sudah kita lakukan selama ini. Orang-orang yang bermurah hatilah orang-orang yang tahu mengucap syukur. Bukan berarti orang yang menerima tidak tahu mengucap syukur gitu ya. Tetapi Alkitab mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Kenapa? Ketika kita memberi, maka kita tahu bagaimana mengucap syukur. Bahkan tidak hanya tahu, kita melimpah dengan ucapan syukur untuk Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ayat yang ke-13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, pelayanan apa? Pelayanan tentang kemurahan itu ya. Mereka memuliakan Elohim, orang lain memuliakan Tuhan lewat kemurahan hati daripada umat Tuhan di Korintus ini. Mereka memuliakan Elohim karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Artinya, kita disuruh bermurah hati tidak hanya dengan saudara seiman, tetapi juga dengan semua orang. Kenapa? Karena ketika kita melakukan buah roh kemurahan, orang akan melihat Yesus dalam diri kita. Dan Alkitab mengatakan, dia akan percaya kepada Yesus. Berapa banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, percaya kepada Yesus. Mungkin kita nggak nginjilin dia loh, Kak. Tetapi dia melihat kebaikan hati kita, kemurahan hati kita. Lalu dia tanya, kok baik banget sih kakak? Lalu kita mulai cerita kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita ceritakan itu dan akhirnya dia percaya kepada Yesus. Jadi teman-teman khususnya anak muda dan teman-teman yang lainnya, kalau kalian diajak terlibat di dalam yuk ini ada gerakan alfa. Memang waktu kita jadi terambil benar. Yang harusnya pulang gereja kita bisa pulang tidur atau jalan-jalan. Tetapi pulang gereja masih suruh berdoa dan mendengarkan orang berbicara dan kita berbicara. Lalu kita punya kerinduan agar orang-orang yang kita layani ketemu Yesus. Tapi ketahuilah, itulah wujud kemurahan hati kalian. Meresponi apa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah gereja kita. Yaitu apa? Gereja yang memenangkan jiwa. Amin. Saya mau kasih tahu kalau gereja tidak memenangkan jiwa, gereja itu mati. Karena apa? Karena gereja terjebak hanya dengan hal-hal yang rutinitas saja. Karena gereja bukan dipilih untuk menjadi laut mati. Menerima. Seperti laut mati yang ada di Israel. Benar-benar tidak ada kehidupan di dalam air tersebut. Tapi Tuhan suruh kita apa? Kita menjadi garam dan terang dunia. Artinya apa? Kita mau menjadi terang. Harus keluar terang itu. Kalau dia hanya dikekepin aja, maka menerangi cuma di kekepan itu aja. Tapi kalau itu dibuka, maka dia akan menyinari seluruh ruangan. Menjadi garam, bukan hanya di toples garam yang ada di dapur kita. Buka toplesnya, maka itu akan mengawetkan lingkungan. Menjadi dampak bagi lingkungan. Itulah panggilan gereja. Itu sebabnya kenapa gereja umat Tuhan milikilah roh kemurahan hati ini. Karena dengan roh kemurahan hati ini, dalam setiap kehidupan kita, kita sedang memperlihatkan Kristus. Orang banyak gak kenal Kristus. Taunya Yesus yang digambar-gambar berjenggot keren. Wah, orang bule gitu ya. Tetapi ketika kita mewujudkan karakter kita sebagai orang-orang Kristen yang bermurah hati, maka firman Tuhan katakan, Rasul Paulus bilang, orang ngelihat. Orang diberkati. Dan dia akan memuliakan Tuhan. Bukan kita yang dipermuliakan Bapak Ibu. Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau kita yang dipermuliakan berarti salah. Ada yang salah. Tapi Tuhan akan dipermuliakan lewat kemurahan hati kita. Amin. Baik. Jadi kesimpulannya adalah Yesus menuruni ciri khas Bapa dalam hal kemurahan. Dan Yesus sudah nyatakan kemurahannya di dalam kehidupannya. Dan Alkitab
menunjukkan, menuliskan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bicara tentang kemurahan Tuhan. Maka kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus, anak-anak Tuhan, kita juga menuruni sifat, ciri, dan karakter Kristus, yaitu roh kemurahan. 9 buah roh itu menjadi ciri, sifat, dan karakter kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bagaimana kita hidup dipimpin oleh buah roh kemurahan ini, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, lakukan dengan rela, tidak dengan terpaksa, lakukan dengan sukacita. Maka lihat, Tuhan itu nggak pernah berbohong. Kalau Dia berjanji, Dia menggenapinya. Amin. Seorang pendeta pernah mengatakan, Alkitab ini isinya hampir 2/3 apa yang disampaikan di sini, nubuatan ataupun janji-janjinya sudah digenapi. Mungkin 2/3 lebih. Tinggal 1/3, bahkan kurang dari 1/3 yang belum digenapi. Dan itu akan digenapi di zamannya kita dan zaman berikutnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Artinya apa? Kalau Dia berjanji, Dia nggak pernah meleset, Dia nggak pernah kelupaan, Dia nggak pernah sorry sebab lo dosanya banyak, gue nggak mau menepati janji lo. No, kalau Dia berjanji, Dia akan menepati janjinya. Amin. Biarlah kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini jangan dianggap murahan. Ingat, Tuhan memberikan kemurahan dalam hidup kita, yaitu apa? Yaitu anaknya Yesus di kayu salib. Alkitab mengatakan dalam Roma, itu sebabnya jangan lagi kita hidup di dalam dosa. Artinya apa? Kalau kita terus jatuh bangun di dalam dosa yang sama, kita sedang menganggap kemurahan Tuhan itu murahan. Ingat, karya Yesus di kayu salib itu mahal. Saking mahalnya, nggak ada satupun kita yang bisa melakukannya. Membayar dengan harta kita sekalipun, dengan jabatan kita sekalipun enggak. Itulah kemurahan Tuhan yang paling luar biasa. Mari, pada pagi hari ini, yuk renungin. Hidup saya itu penuh dengan kemurahan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga menjadi peneladan-Mu Kristus di dalam hal kemurahan hati ini Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu yang luar biasa itu. Yang memampukan kami untuk percaya bahwa ketika buah roh kemurahan ini kami kerjakan, kami percaya nama-Mu akan dipermuliakan. Tidak hanya nama-Mu dipermuliakan, tapi hidup kami juga menjadi berkat. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ketika kami percaya kepada Yesus, Engkau berikan kami iman. Terima kasih untuk iman percaya kepadamu ya Yesus. Siapakah kami ini Tuhan? Dari hampir 7 miliar manusia di muka bumi, kami boleh percaya dan duduk di tempat ini mendengarkan firman Tuhan. Percaya sama Yesus. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu ini Tuhan. Kita naikkan pujian ini yuk. Biar pujian ini mengingat